ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih memberkahi kita, memberikan kepada kita hidayah, inayah, terutama niat yang tulus untuk sama-sama mendekatkan diri kepadanya melalui kitab suci Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Isra ayatnya 91 sampai 95. Surat Al-Isra ayat 91 sampai 95. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا إلا أن قالوا بشرا رسولا
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين قل لو كان في ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار على على رسول الله الله وآله الأطهار الأطهار محمد اللهم صل وآل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Dimas sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi wasilah bagi kita di sisi Allah SWT untuk mendapatkan syafaat dan keselamatan di yaumil akhir nantinya, sebuah kehidupan yang pasti kita akan jumpai. Kita teruskan surat yang ke-17, surat Al-Isra. Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah. Surat Makkiyah, ayatnya adalah 111 ayat. 111 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 91 sampai 95. Mari kita ulangi kembali dari ayat 90 supaya kita bisa menemukan benang merah kebersambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 90 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami sama sekali tidak akan beriman kepada Muhammad hatta sampai tafjura, kamu memancarkan atau mengeluarkan lana kepada kami minal ardi, dari bumi, yanbu'a, mata air yang terus mengalir. Jadi artinya keberimanan ini selalu dikaitkan dengan masalah-masalah dunia, sementara mereka sudah tinggal di dunia. Apakah Allah tidak memancarkan mata air di dunia? Sudah, tinggal mereka cari di mana mata air itu berada. Karena sudah ada di dunia ini. Maka dengan demikian tugas manusia di dunia ini tinggal beriktisab ataukah berusaha ikhtiar atau iktisab supaya menemukan mata air itu, ataukah membuat timba untuk mendapatkan mata air itu, ataukah membuat penampungan untuk menampung mata air yang keluar dari mata air itu. Dan itu adalah tugas kita, karena Allah SWT jangankan manusia, pada hewan-hewan pun diberikan tugas seperti itu. Allah menciptakan bulir-bulir padi, kemudian kepada burung-burung diberikan sayap untuk terbang dari pagi sampai sore untuk mencari bulir-bulir padi tersebut. Begitulah seterusnya, semuanya diberikan kemampuan untuk berikhtiar. Kita teruskan pada ayat 91. Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa ainabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Jadi lagi-lagi mereka berbicara tentang sesuatu yang sudah ada di bumi. Kata au di sini atau, karena tadi sudah minta mata air yang memancar di bumi. Atau takuna laka jannatun, atau engkau Muhammad memiliki kebun min nakhilin. Kebun itu adalah terdiri daripada kurma, pohon kurma,
wa inabin dan pohon anggur. Fatufajjiral anhar, lalu kamu mengalirkan air, sungai-sungai, khilalah di antara celah-celahnya, tafjirat dengan memancar terus-menerus atau mengalir terus-menerus. Antara kebun kurma dan kebun anggur ada sungai-sungai kecil yang di situ mengalir air. Mereka lupa bahwa sekarang manusia bisa melakukan semuanya itu. Jadi artinya apa? Pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan, mohon maaf namanya pertanyaan orang malas. Kenapa? Karena itu sudah ada semuanya di bumi. Misalnya mengalirkan air, tinggal membuat hubungan antara sumber air dengan celah-celah itu. Bagaimana kalau di tempat mereka tidak ada? Nah, mereka menciptakan sesuatu yang ada di tempat mereka. Maksudnya mereka jangan bergantung kepada sesuatu yang tidak ada. Misalnya kalau di padang pasir tidak ada mata air, ya jangan bergantung kepada mata air yang mengalir di situ. Tapi berpikir bagaimana caranya mendapatkan air dari kedalaman. Dan itu yang terjadi pada ilmu pengetahuan sekarang. Manusia menciptakan bor, mengebor air ke dalam sehingga bisa mengeluarkan air. Kita tahu bahwa di beberapa sekarang negara termasuk di Cina, padang pasir pun diairi dengan air, bahkan ditanami pohon-pohon. Dan artinya mereka juga mereka tidak perlu bertanya-tanya seperti ini tadi, meminta Tuhan menjalankan itu. Kenapa? Karena semua yang mereka minta ini sudah Tuhan berikan. Jadi semua yang mereka minta sudah diberikan. Sungai-sungai ini bisa kita pindahkan. Kita tahu yang namanya irigasi itu adalah memindahkan sungai-sungai. Jadi sungai-sungai besar. Dan di Timur Tengah pun juga banyak seperti itu. Di Timur Tengah misalnya di Mesir, sumbernya sungai Nil misalnya. Lalu kemudian ditampung di atas sana, baru dialirkan menjadi saluran irigasi. Ada yang mengalir ke Ethiopia, ada yang mengalir ke negara-negara lain di sekitar itu, yang terjangkau oleh itu semuanya. Dan sebagian tentu ke Mesir, ke Sudan, dan sebagainya. Jadi artinya ini sudah dilakukan sekarang tanpa harus bertanya seperti ini. Karena ini menunjukkan bahwa manusia itu terkadang ya tidak tahu diri bahwa Allah telah memberikan kepadanya dan Allah berikan kepadanya akal. Seperti kita katakan tadi, Allah menciptakan bulir-bulir padi. Kemudian burung diciptakan makan padi. Bagaimana caranya burung bisa makan padi? Allah berikan kepadanya sayap. Dengan sayap itu, burung-burung pergi mencari biji-bijian. Jadi sayapnya burung itu adalah alat untuk pergi mencari biji-bijian. Lalu bagaimana dengan manusia? Allah berikan kepada manusia lebih dari sayap, yaitu akal pikiran. Jadi tinggal manusia berpikir dengan akal pikirannya untuk menanam padi lebih banyak, atau untuk mengalirkan tadi air, kemudian setelah air mengalir menanam kurma dan anggur, bahkan dengan perkebunan-perkebunan yang lain, zaitun, tin, dan sebagainya. Jadi semuanya Allah sudah berikan. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini sampai sekarang masih ada di antara manusia. Banyak sekarang manusia yang berpikir seperti itu, yang diminta langsung seperti ini, ya Allah berikan kepada saya mata air. Jadi sama dengan ini sebetulnya. Jadi ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita betapa banyak orang yang sampai sekarang sudah beragama pun masih menggunakan agama untuk menunjukkan ketidaktahuannya dalam beragama. Jadi agama digunakan untuk menunjukkan ketidaktahuannya dalam beragama. Kalau bahasa kasarnya menunjukkan kebodohannya dalam beragama. Karena diminta sesuatu yang sudah Allah berikan. Misalnya kita tidak ada beras. Ya kan Tuhan sudah memberikan kepada kita bumi yang begini luas dan bisa ditanami padi, kita tinggal tanam padi. Mungkin ada yang berkata, saya kan tidak punya tanah. Ya kalau tidak punya tanah, bekerja dengan yang lain, misalnya nelayan, baru ditukar dengan yang punya padi. Kan kehidupan ini adalah pertukaran, namanya barter. Jadi kalau kita tidak punya tanah, tidak punya sawah, ya kita pergi ke laut misalnya, memancing ikan, ikannya kita tukar dengan petani padi. Nah, itu kan namanya barter. Kita tidak bisa mancing karena rumah kita jauh dari laut. Ya, kita misalnya tanam pisang. Pisangnya nanti ditukar dengan dan seterusnya. Pokoknya kita harus berbuat baru ditukar. Karena pertukaran itu adalah wahana untuk saling tolong-menolong. Jadi kita tolong
petani petani padi dengan ikan, petani padi menolong nelayan dengan beras. Nah, begitu tolong menolong namanya. Nah, mereka nelayan pengen makan pisang, ya kita bertanam pisang, kita tolong dia dengan pisang, baru kemudian kita tukar dengan ikannya. Begitulah kehidupan ini. Nah, dalam pertukaran ini ada dua unsur utamanya, yaitu barang dan jasa. Barang ini juga ada bermacam-macam. Ada barang yang bersifat kekayaan alam, seperti tadi padi, ikan, itu kekayaan alam. Bisa juga kekayaan intelektual. Bagaimana caranya? Kita berpikir, baru menciptakan alat-alat seperti teknologi sekarang. Nah, baru kemudian kita tukar. Contohnya saja, di muka bumi ini kan tadinya tidak ada handphone, tidak ada tanaman handphone, tidak ada tanaman seluler, tidak ada tanaman internet, yang ada tanaman singkong, ataukah ubi kayu, ubi jalar, durian. Nah, kita berpikir untuk menciptakan alat untuk mengkomunikasikan manusia. Karena petani ingin berkomunikasi dengan nelayan. Nelayan ingin berkomunikasi dengan tentara. Tentara ingin berkomunikasi dengan pedagang. Pedagang ingin berkomunikasi dengan macam-macam. Nah, diciptakan alatnya. Lalu kemudian ditukar. Ya, ini yang disebut dengan kehidupan tolong-menolong. Jadi bisa kita menciptakan sesuatu. Dengan demikian kehidupan ini harus aktif. Bukan hanya sekedar seperti ini. Coba Muhammad, kamu datangkan kepada kami kebun. Lah kan sudah ada kebunnya. Ya. Muhammad, kamu berikan kepada kami kebun anggur. Kan sudah ada anggurnya, tinggal kita tanam. Kamu berikan kepada kami sungai-sungai, kan sudah ada. Nah, jadi ini sekarang banyak yang beragama seperti ini. Yang mengisi doa-doanya adalah kebun-kebun, kurma, anggur, sungai-sungai, yang mengisi doa-doanya seperti itu. Jadi kurang lebih sama dengan ini. Ya. Padahal Allah sudah memberikan itu kepada kita. Lalu apa yang kita minta kepada Allah? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh alam. Apa yang tidak dilakukan alam? Misalnya mengampuni dosa kita, itu tidak bisa. Karena dosa itu hak prerogatifnya Allah. Maka kita minta, ya Allah, ampunilah dosaku. Kita menganiaya diri kita karena lupa kepada Allah. Kepada Allah kita mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi inilah. Jadi kesimpulannya bahwa kita beragama itu Allah sudah berikan semuanya. Tinggal kita gunakan. Ulangi lagi, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat ayatnya berikut ini. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 19, Allah berfirman, "Fa'ansya'na lakum bihi jannatin." Ini seperti yang kita katakan tadi. Allah menjawab, kami kan sudah menginisiasi. Ansya'na itu kami sudah menginisiasi. Kami sudah memulai menciptakan, membuat untuk kalian bihi di muka bumi itu jannatin, kebun-kebun. Min nakhilin, ada kurma. Kan kurma itu bukan ciptaan kita, bukan ciptaan manusia, sudah ada. Sebelum Nabi Adam dihidupkan di muka bumi, kurma sudah ada. Wa anabin, dan anggur, kita tinggal membudidayakan namanya. Kita tinggal menanam dan menanam supaya bisa memenuhi kebutuhan kita setiap hari, setiap tahun. Wa anabin, dan anggur. Lakum fiha fawakihun. Bagi kalian di dalam buah-buahan itu ada buahnya, ada hasilnya. Kasiratun, dan banyak. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya kau bisa makan. Jadi sudah ada Tuhan berikan. Jadi tugas kita tinggal bersyukur. Tugas kita tinggal mencari cara untuk menggunakan itu sebagai kendaraan, fasilitas untuk datang kepada Allah. Jadi kalau kemudian hidup kita cuma diisi dengan minta ini lagi, ya sama dengan mereka ini. Sama dengan orang-orang yang bertanya kepada Nabi seperti ini. Selalu yang diminta hal seperti ini. Padahal Allah SWT sudah memberikan kepada kita segala-galanya. Jadi namanya bersyukur itu adalah menggunakan semua yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur namanya. Nah, setelah kita menggunakan semua untuk mendekatkan diri kepadanya, maka kerja mendekatkan diri kepadanya itu namanya takwa, ataukah sikap mendekatkan diri kepadanya namanya takwa. Jadi bertakwa. Kita lagi ayat berikutnya, surat Al-Insan. Surat 76.
Aina yashrabu biha ibadullahi fajrunaha tafjira. Jadi kalau hamba Allah itu tinggal minum saja nih. Ainan ada mata air yang hamba-hamba Allah tinggal minum daripadanya, dan mata air itu akan memancar terus-menerus. Ya, jadi kita lihat kalau misalnya kalau misalnya mata air itu tidak berhenti memancar, ya boleh jadi karena satu, musim kemarau, atau yang kedua karena ulah perbuatan kita manusia. Karena Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu adalah akibat perbuatan manusia. Zaharal fasadu. Jadi seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, itu adalah akibat pula perbuatan kita manusia. Menebang pohon seenaknya, dan seterusnya. Jadi Allah sudah mengatakan terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Tapi apakah Tuhan ingin menghukum kita? Tidak. Hanya untuk merasakan sebagian, bukan hukuman, sebagian dari akibat perbuatan kita, supaya kita kembali. Nah, coba kita lihat di sini nih ayatnya supaya lebih jelas. Surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 41. Nah, ini dia. Zahar al-fasad, nampak zahir al-fasad, kerusakan, fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut. Bima kasabat aidinas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bima kasabat itu perbuatan aidinas, tangan manusia. Ini bukan Allah, kita sendiri yang buat ini aidinas. Ya. Liuzikahum, untuk Allah rasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi adalah tugasnya rakyat yang telah merasakan penderitaan karena banjir kemarin untuk menegur pemerintahnya, maksa pemerintah untuk jangan seenaknya membagi-bagi kekayaan alam kepada pihak-pihak tertentu, lalu membabat sedemikian rupa. Jadi tidak boleh, dan inilah tugasnya. Itu yang disebut dengan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilakukan, semua orang dapat akibatnya, yang berdosa ataupun yang tidak berdosa, yang punya andil atau tidak punya andil akan merasakannya. Nah, jadi Al-Quran sudah menjelaskan. Jadi dengan demikian, Allah memberikan semuanya alam semesta ini, tapi jangan merusak. Tapi gunakan, manfaatkan itu semuanya dengan sebaik-baiknya. Ayat berikutnya. Autus kita sama kama za'amta, atau tus kita, engkau Muhammad menjatuhkan langit. Jadi bayangkan, menjatuhkan langit kama za'amta, sebagaimana yang kamu katakan, alain atas kami, kisafan berkeping-keping. Coba kamu Muhammad menjatuhkan langit berkeping-keping kepada kami. Jadi semua kata-kata mereka ini secara akal tidak bisa diterima, tetapi mereka mengatakan itu. Dan terus terang sampai sekarang masih banyak di antara kita yang diam-diam menyimpan cara berpikir seperti ini di pikiran kita. Yang berkata kalau memang Tuhan ada harusnya sudah seperti ini. Kalau memang Tuhan ada harusnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk keengganan kita untuk belajar dan menggunakan akal pikiran kita secara benar. Jadi autus kita sama kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau ta'tiya kamu mendatangkan dengan Allah wal malaikati, dan malaikat qabila, berhadapan-hadapan. Jadi atau kamu datangkan seperti yang terjadi pada zamannya Nabi Musa, kamu datangkan Allah dan malaikat berhadapan-hadapan. Maksudnya itu bersama dengan kami. Kami bisa melihatnya. Kami bisa melihat Allah, kami bisa melihat malaikat. Ini kan pernyataan-pernyataan ini semuanya adalah pernyataan-pernyataan irasional. Kenapa? Karena pada faktanya tidak semua yang ada bisa dijangkau panca indera. Kita sudah sering menyampaikan di sini, panca indera sendiri punya batasan-batasan. Misalnya warna, itu tidak bisa dijangkau oleh telinga kita. Yang bisa menjangkau warna adalah mata. Suara tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Suara dijangkau oleh telinga kita. Bau harumnya kembang tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Yang bisa menjangkaunya adalah hidung kita. Begitulah seterusnya.
panas dingin yang bisa menjangkau adalah kulit kita. Jadi indera ini masing-masing punya fungsi dan perannya masing-masing. Artinya setiap indera itu punya spesialisasinya dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berfungsi di luar spesialisasinya, di luar kemampuannya. Artinya ada sesuatu yang di luar kemampuan indera. Kalau kita paksakan semuanya masuk dalam kemampuan indera, berarti kita memaksakan diri untuk mengakui bahwa satu-satu yang ada itu adalah materi namanya, dan inilah yang disebut dengan materialisme. Kita harus percaya, tahu dengan pengetahuan kita mengakui bahwa ada sesuatu di luar materi, ada sesuatu di luar jangkauan panca indera. Nah, ketika mereka meminta Allah dan malaikat berhadapan-hadapan dengan mereka, ini adalah tidak masuk akal. Kenapa? Karena dimensinya berbeda-beda. Allah juga punya zatnya tersendiri yang tidak berdimensi keluar dari dimensi apapun. Malaikat punya dimensinya sendiri. Manusia dengan panca inderanya punya dimensinya sendiri. Semuanya punya dimensinya. Nah, ketika dimensi-dimensi ini tidak satu frekuensi, maka tidak bisa saling terhubung satu sama lain. Seperti tadi misalnya, frekuensinya aroma harum tidak bisa ketemu dengan mata, karena mata tidak bisa menangkap bau. Frekuensinya berbeda, dimensinya juga berbeda, dan karenanya tidak mungkin saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi ini adalah realita, fakta yang ada dalam kehidupan kita. Tapi ada saja orang beragama memaksakan semuanya masuk pada panca indera. Bahkan dalam setiap saat pun yang diminta cuma selalu yang ada di panca indera. Padahal yang ada di panca indera ini kan sudah dijangkau, tinggal diambil, tinggal diusahakan. Harusnya yang kita minta kepada Allah yang tidak bisa dijangkau panca indera kita. Seperti tadi misalnya dosa-dosa kita yang menumpuk, jiwa kita yang penuh dengan hijab, itu kita minta supaya Allah mengangkat hijab-hijab itu. Jadi sebaik-baik doa itu adalah doa yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari sesuatu yang bakal hilang di muka bumi ini. Karena Allah mengatakan semua yang bersifat materi, indrawi, itu pasti akan hilang. Yang kekal hanyalah yang ada di sisi Allah SWT. Kita lihat surat Saba, surat yang ke-34 ayat 9. Allah firman, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama wal ard. Apakah mereka belum memperhatikan kepada apa yang ada di depan atau di belakang langit dan bumi? Maksudnya di sekeliling langit dan bumi. Ini ada langit, ada bumi. Kita sebut langit ini dengan selain daripada bumi, di luar sana. Ruang-ruang yang diisi dengan planet-planet, diisi dengan diisi dengan galaksi-galaksi, diisi dengan bintang-bintang, kita sebut saya dengan langit itu. Jadi di sana ada langit dan ada bumi. Nah, kita bisa melihat itu semuanya. Kenapa bisa ya? Karena bumi berputar, jadi kita tidak tetap. Jadi pada saat kita berdiri di malam hari melihat ke langit, itu kita sebetulnya sedang berputar itu. Ya, jadi penglihatan kita itu berubah-ubah, berpindah-pindah sebetulnya. Karena bumi ini berputar kecepatannya 1000-an kilometer per jam. Jadi kita itu bergerak cepat sekali. Cuma karena jauh sekali itu bintang-bintang, seperti tidak berubah. Persis seperti kalau kita naik pesawat di atas kota-kota, di atas kota, itu sepertinya kotanya tidak bergerak. Sepertinya kita tidak bergerak. Padahal itu kita bergerak, pesawat itu kecepatannya bisa sampai 800 km per jam. Tapi karena jaraknya jauh di atas, seakan-akan bumi di bawah atau kota di bawah tidak bergerak. Atau kita dari bumi di bawah, melihat pesawat yang tinggi, itu kan seakan-akan pesawat yang tidak bergerak. Karena jauhnya. Padahal pesawat itu bergerak cepat sekali. Bisa 10 kali dari kecepatan mobil yang kalau katakanlah mobilnya cuma berkecepatan 60 km per jam, maka pesawat itu 10 kali dari mobil, dari kereta. Tetapi kenapa pesawat atau kapal terbang kelihatan tidak bergerak? Jawabannya karena terlalu jauh dari mata kita. Nah, apalagi bintang-bintang. Tapi intinya itu bergerak kita, maka Allah mengatakan, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Apakah mereka tidak melihat kepada langit dan bumi, terutama sekelilingnya? In nasya nakhsif bihimul arda, in seandainya atau jika nasya kami menghendaki, nakhsif bihimul ard, kami ingin membenamkan mereka ke dalam bumi.
au nusqit ataukah menjatuhkan kepada mereka kisafan, kepingan langit. Artinya Allah kuasa. Apa itu kepingan langit? Ya seperti misalnya meteor biasa jatuh. Berdasarkan hasil riset pengetahuan bahwa bumi ini di masa-masa lalu ketika belum dihuni oleh manusia, beberapa kali ditabrak oleh meteor besar, meteor raksasa. Jadi meteor itu adalah yang datang dari langit. Begitu juga tertimbun dari bumi. Ini, kalau kami mau, kami akan benamkan ini. Dan ternyata berdasarkan juga riset ilmu pengetahuan bahwa yang namanya sekarang minyak ataukah bahan bakar minyak itu yang kita pakai untuk mesin-mesin kita, mobil kita, kereta kita, atau motor kita, atau pesawat, kapal terbang itu yang dipakai itu adalah bahan bakar dari bumi, bahan bakar fosil namanya. Itu fosil adalah hutan-hutan lebat tempo dulu yang kemudian tertimbun ke dalam, kemudian menjadilah fosil-fosil itu. Jadi artinya apa? Sudah dikatakan, sudah benar ini kata-kata Tuhan ini, bahwa bumi kami bisa benamkan. Au nusqit alaihim kisafan minas sama. Juga bisa menjatuhkan gumpalan-gumpalan dari langit dalam bentuk meteor-meteor atau meteorit-meteorit. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, ada tanda. Jadi artinya benar bisa terjadi timbunan-timbunan di muka bumi, bisa terjadi kepingan-kepingan langit jatuh dalam bentuk meteor. Karena dikatakan benar-benar ada tanda, semuanya itu tanda bagi siapa? Likulli abdin munib, bagi tiap-tiap hamba yang ingin kembali. Jadi coba perhatikan mas sekalian ayat ini. Jadi seorang hamba yang melakukan suluk, menempuh perjalanan kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, itu memanfaatkan ilmu astronomi, memanfaatkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan pengamatannya kepada langit dan bumi, memanfaatkan riset ilmu pengetahuan tentang bumi pernah dibenamkan, bahwa ada penggalan-penggalan dari langit yang jatuh ke bumi yang namanya meteor dan semacamnya itu. Jadi artinya apa yang namanya abdin munib tidak berhenti hanya pada berwudu, salat, puasa sunat, Senin Kemis, bukan. Kalau kita lihat di sini. Karena dikatakan inna fi dzalika, pada demikian itu ada ayat, ada tanda. Bagaimana kita bisa menemukan itu sebagai tanda kalau kita tidak mempelajarinya? Jadi inna fi dzalika, semuanya pada demikian itulah ayatan, benar-benar ada ayat, ada tanda-tanda, ada signal, ada sign, likulli abdin munib, bagi tiap-tiap hamba yang munib itu inabah, mengambil jalan untuk kembali kepada Allah. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu bisa seorang ilmuwan, bisa seorang seorang teknolog, bisa seorang astronom, bisa seorang kosmolog, bisa seorang apa saja. Siapa saja bisa menempuh abdi munib. Caranya bagaimana? Menjadikan apa yang ada di sekitarnya itu sebagai tanda, sebagai signal, sebagai sinyal bahwa semuanya itu adalah tanda keberadaan Allah. Di balik yang dijangkau panca indera, ada yang tak terjangkau panca indera. Bahkan eksistensi yang terjangkau panca indera tergantung kepada yang di balik panca indera. Kalau tidak ada yang di balik panca indera, maka tidak mungkin muncul sesuatu itu di depan panca indera. Seperti mana misalnya, tidak mungkin muncul warna-warna kalau tidak ada cahaya. Jadi penyebab warna-warna muncul itu cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada warna-warna. Cuma pada saat kita menyaksikan warna, seakan-akan kita tidak menyaksikan cahaya. Zalika la ayatan likulli abdi munib. Surat Musyawarah. Surat 26 ayat 193. Surat Asy-Syu'ara maksudnya, bukan surat Musyawarah. Surat Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 187. Fasqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin. Fasqit, maka jatuhkanlah alaina atas kami kisafan, potongan-potongan minas sama dari langit. In kunta, jika kamu minas sadiqin, benar. Jadi kalau kau benar, ini kata mereka kepada Nabi Muhammad ya, wahai Muhammad, kalau kau benar, cobalah jatuhkan kepada kami potongan-potongan dari langit. Jadi sama tadi. Jadi artinya bahwa selalu orang yang berargumentasi dengan materi benda-benda ini adalah justru orang-orang yang menentang kenabian. Sayang seribu sayang, kita pun cara berpikirnya terkadang mirip dengan mereka. Selalu meminta sesuatu yang sifatnya materi saja, baru seakan-akan kita menganggap
Tuhan itu ada. Kita lanjut lagi. For T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have program ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Ataukah ada untuk kamu baitun, rumah. Maksudnya, atau Muhammad, kami beriman kepada kamu kalau kamu punya rumah. Kan rata-rata orang mengikuti Nabi atau mengikuti orang kalau banyak uangnya, rumahnya besar. Nah, dan disinilah bermula kekacauan manusia. Kenapa? Karena yang namanya rumah yang besar itu kan butuh biaya. Sehingga apa yang terjadi nantinya, ya tidak sedikit orang yang kita pilih itu memanfaatkan suara kita untuk mendapatkan kembali kekayaannya itu. Ya. Dan dia memberikan kepada kita sesuatu. Nah, inilah yang terjadi. Terjadilah tadi eksploitasi hutan yang tidak terbendung, tambang-tambang liar, merusak semua lingkungan. Kenapa? Ya karena mereka tadinya memberikan sumbangsi kepada pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR, DPRD. Nah, mereka semuanya butuh kembali modal. Nah, akhirnya kemudian apa yang dijual oleh para penguasa itu? Ya kekayaan alam dengan mengorbankan rakyatnya. Ini yang terjadi. Jadi selalu yang dibicarakan Al-Quran negatif, pasti negatif dalam kehidupan kita ini. Ini kan orang-orang tidak beriman mengatakan, atau Muhammad kau punya rumah yang besar, min zukhrufin yang terbuat dari emas. Zukhruf itu perhiasan. Jadi dia akan beriman kepada Muhammad kalau Muhammad punya rumah yang besar, istana yang besar. Au tarqa fis sama, atau kau bisa naik ke langit. Nah, seperti tadi kita lihat ada pesawat ulang-alik ke luar. Walan nu'mina liruqiyyika, dan kami sama sekali tidak beriman kepada kami hatta sampai tunazzila alaina kitaban. Kamu menurunkan kepada kami sebuah kitab. Nakra'uhu, yang kami baca dengannya. Jadi Muhammad, kalau seandainya kau bisa naik ke langit, kami akan beriman kepadamu, kira-kira begitulah maksudnya. Kalau kau pulang dari langit, kau bawa kitab buku yang kami baca. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Yaitu mereka tidak percaya kalau Al-Quran itu dari Allah. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu kan aslinya dari Nabi ya, diucapkan keluar. Nah, jadi yang mereka percaya ya Al-Quran itu dari Nabi. Makanya kan dia katakan Nabi Muhammad itu kesurupan mengucapkan ayat-ayat itu. Maunya mereka yang namanya kitab suci itu bukan dari Nabi. Cuma Nabi mengambil dari langit. Dia naik ke atas, terus kemudian bawa buku turun ke sini. Dia lupa kalau memang begitu adanya, berarti Nabi Muhammad tidak tahu isinya juga. Kenapa cuma ngambil? Ya, cuma ngambil sesuatu. Cobalah Bapak Ibu sekalian mengambil sesuatu yang baru dari laut, katakanlah kerang yang belum pernah tahu sebelumnya. Baru kasih ke orang, pasti kita yang mengambilnya tidak tahu isinya juga. Nah, jadi ini semuanya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Harusnya caranya adalah satu tadi. Karena wahyu itu adalah sesuatu yang tidak terindrai, maka jatuh pada diri manusia yang tidak terindrai. Apakah diri manusia yang tidak terindrai itu adalah jiwanya, kesadarannya. Maka Al-Quran datang ke sana, baru kemudian terucapkan keluar. Itu baru cocok. Tapi kalau diambil dari langit ke bawah, terus siapa yang menerangkan? Siapa yang menuliskan itu? Dan seterusnya. Jadi Al-Quran mereka mengatakan, hatta tunazzila alaina kitaba nakra'uhu, yang kami baca. Qul, katakanlah umat, subhana rabbi, maksud Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasula. Saya ini tiada lain kecuali hanyalah manusia yang diutus sebagai rasul. Jadi artinya saya ini manusia seperti kalian. Punya mata, punya telinga, punya indera juga. Cuma saya percaya bahwa kekuatan manusia bukan pada inderanya saja, tetapi juga pada jiwanya. Saya membersihkan jiwa. Dan Allah memberikan wahyu itu melalui jiwa yang suci. Jadi seperti itu. Jadi artinya kata-kata basyaran di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu juga adalah manusia seperti kita, basyaran ini. Nah, jadi di tempat lain pun dikatakan begitu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya.
Katakanlah Muhammad, saya ini adalah bashar seperti kalian juga. Bedanya yuha ilayya. Nah, yuha ilayya itu rasul, seorang rasul. Nah, kenapa bisa diwahyukan? Itu tadi, tazkiyatun nafs. Basyaran rasulah. Jadi artinya, karena Nabi adalah basyaran, dan kita, bapak, ibu, saya pun adalah basyaran, aslinya bapak, ibu, tuan, puan, dan saya pun harusnya bisa mendekati Rasul. Bisa menempuh jalan yang ditempuh Rasul. Karena Rasul juga adalah basyaran, manusia seperti kita. Coba kalau manusia Rasulnya malaikat, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak makan, tidak minum. Kita bisa beralasan lah. Malaikat tidak perlu makan. Kami kan butuh mencari makan dulu. Nah, seterusnya. Jadi, hal kuntu illa basyaran rasulah, kata Nabi dalam ayat ini. Jadi saya adalah basyaran manusia. Ingat kata manusia biasa di sini, jangan bayangkan biasanya psikologinya, jiwanya, bukan. Manusia biasa maksudnya di sini manusia biologis biasa seperti kita. Itu makan, minum, tidur, istirahat, mandi, sama dengan kita. Beristri, bersuami, berketurunan, ya seperti itu. Jadi artinya orang-orang suci itu sama dengan kita. Seperti misalnya Maria, wanita suci. Ya. Dia makan dan minum juga. Kemudian misalnya Asia, wanita suci, dia bersuami juga. Jadi semuanya sama. Ya. Karena sama, ya otomatis kita juga bisa menempuh jalan mereka. Kalau seandainya bukan manusia seperti kita, basyarat, ya tentu kita tidak bisa menempuhnya. Kita lihat surat Az-Zukhruf. Zukhruf artinya perhiasan-perhiasan. Wa zukhrufan wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunia. Di dunia ini adalah perhiasan-perhiasan. Dan tiadalah semua itu kecuali semuanya itu adalah mata'ul hayati dunia. Tiada lain, semuanya hanyalah, jadi semua yang kita sudah dengan perhiasan dunia ini, zukhrufa itu yang indah-indah, seperti emas, berlian, perak, itu adalah zukhrufa. Semuanya itu adalah mata'ul hayati dunia. Semuanya adalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Bukan dilarang, tetapi ingat, bukan tujuan. Tidak boleh melalaikan kita. Kenapa? Karena mata'ul hayati dunia yang akan meninggalkan kita atau akan binasa. Karena Allah mengatakan apa saja yang ada di sisi kita akan binasa, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wal akhiratu, dan akhirat itu inda rabbika, di situ lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Jadi di sisi Tuhan nanti di akhirat, ini akhirat untuk orang bertakwa. Jadi semua yang ada di dunia zukhrufat tadi ini atau mataul hayati dunia ini kita gunakan untuk bertakwa tadi. Karena untuk bertakwa apa ya? Untuk bertakwa, yang bertakwa orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Nah, syarat untuk hidup itu kan harus makan, minum, berpakaian. Nah, artinya kehidupan dunia ini dibutuhkan untuk hidup, karena hanya orang hidup yang bisa bertakwa. Bagaimana bisa bertakwa kalau mati? Dan bagaimana bisa tidak mati kalau tidak makan 3 hari, tidak mati 3 malam? Dengan demikian, mataul hayati dunia bukan dikecam, bukan dinegasi, tetapi disampaikan bahwa nilainya hanyalah kesenangan sementara saja. Karena sementara diubah menjadi permanen. Bagaimana mengubah yang sementara menjadi permanen? Ditransformasi menjadi takwa. Ya. Jadi wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Surat Al-An'am. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta misla ma utiya Rasulullah. Ini mirip lagi kata-katanya tadi di ayat yang kita bahas di surat Al-Isra. Wa idza ja'atuhum ayatun, apabila ada ayat dan datang kepada mereka, entah itu satu ayat Al-Qur'an atau satu ayat mukjizat ataupun Al-Qur'an atau kitab suci, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman hatta, sampai atau sehingga nukta diberikan kepada kami juga misla ma'utiya Rasulullah, seperti yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya kami akan beriman kalau Tuhan juga memberikan kepada kami kitab suci, seperti mana kitab suci diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, di sini lagi, ya mereka tidak tahu diri. Kenapa? Lagi-lagi lupa bahwa yang namanya kitab suci itu jatuhnya, datangnya, hadirnya di dalam kalbu yang suci. Nah, persoalannya adalah mereka tidak suci.
kalau mereka bisa mensucikan dirinya, kalau toh tidak diwahyukan kepada mereka seperti pada Rasul, mereka akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami apa yang diberikan kepada Rasul Allah. Sayang seribu sayang, mereka selalu melihat kepada zohirnya saja. Kata-kata misla ma'utia di sini adalah melihat kitab sucinya, tetapi tidak melihat bahwa dirinya itu tidak sesuci Nabi. Dia melihat tanya kitab suci yang diberikan kepada Nabi, tapi dia tidak tahu kalau kitab suci itu tempatnya di jiwa yang suci. Nah, mereka menginginkan baju putih itu ataukah orang yang bercelana putih itu duduk di atas kursi yang berlumuran dengan debu. Ya. Kan tidak ada orang yang bercelana putih ataukah berpakaian putih mau duduk di atas bangku yang berlumuran dengan debu, yang berdebu. Enggak ada. Kalau kita semuanya berpakaian putih bersih, pasti akan mencari tempat yang bersih untuk duduk. Kita saja, ini kita, apalagi Allah. Jadi kita saja yang berpakaian putih-putih bersih, tidak mau duduk di tempat atau di kursi yang kotor. Pasti kalau kita sebelum duduk, biasanya kita kipas-kipaskan tangan kita untuk mengetes apakah di situ ada debu atau tidak. Ya, kenapa? Karena kita tidak ingin mengotori tangan kita, baju kita. Nah, kalau kita manusia ini tidak ingin duduk di tempat yang kotor pada saat berpakaian bersih, bagaimana mungkin Allah menempatkan kitab sucinya di jiwa yang kotor? Jadi kita sendiri tidak bersikap adil kepada Allah. Allahu a'lamuna, maka Allah mengatakan dalam ayat Allah yang paling tahu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah paling tahu di mana seharusnya dia menempatkan risalahnya. Maksudnya di jiwa siapa? Haitsu kita artikan di jiwa siapa seharusnya Allah menempatkan risalahnya. Karena kalau misalnya risalah atau ke Al-Quran atau kitab suci ditempatkan pada jiwa yang kotor, apa yang terjadi kira-kira jemaah sekalian? Ya pasti akan bercampur baur dengan kotoran. Artinya apa? Banyak isi kitab suci nanti itu adalah tercampur dengan kedustaan, kebohongan, karangan, hoax, dan sebagainya. Maka karena kitab suci ini tidak boleh tercampur dengan apapun, harus ditempatkan dia jiwa yang suci juga secara mutlak. Ingat, suci secara mutlak. Maka siapa yang paling tahu? Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sayusibul ladzina ajramu saghar. Allah pasti akan menimpakan, sayusibu akan menimpakan kepada orang yang ajramu, kepada orang yang berbuat ajramu sebetulnya berbuat jahat. Aniaya, sagara, kehinaan. Indah Allah di sisi Allah. Jadi nanti di sisi Allah mereka akan ditimpa kehinaan. Wa adzabun syadid, dan juga ditimpa azab yang keras. Bima kanu yamkurun, disebabkan karena tipu daya mereka. Tipu daya berpikir mereka. Ingat, yang kurun kita artikan tipu daya berpikir mereka. Jadi seandainya kita ketemu dengan Rasul, ya kita melihat Rasul seperti orang ini juga, manusia seperti kita. Punya tangan, kalau berceramah tangannya juga terkadang diangkat, dia juga, pokoknya sama dengan kita, berjalan seperti ini, punya tangan, punya jambang juga, sama dengan kita, tidak ada bedanya, dari sisi biologisnya. Wa ma mana an-nasa ayyuminu izja'ahumul huda illa. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk. Illa kecuali. Jadi artinya satu-satunya yang menghalangi manusia beriman adalah berikut ini. Jadi kata-kata ma di sini, kata-kata ma adalah negasi, illa di pasangannya di sini. Dan tiada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, yaitu kitab suci atau Al-Quran atau Nabi, illa kecuali anqalu berkata, artinya kecuali prinsip mereka. Apa kata mereka? Aba'athallahu basyaran rasulah. Apakah masuk akal kata mereka Allah mengangkat, mengutus manusia seperti kita ini rasul? Nah, lagi-lagi di sinilah. Jadi artinya semua orang yang gagal memahami kenabian dan kerasulan adalah bermula dari sini. Kalau berdasarkan ayat ini.
Karena di sini ada kata-kata wama illa, jadi tidak ada yang lain kecuali. Ya. Mereka berkata bahwa apa pantas Allah mengangkat manusia seperti kita rasul. Makanya kan orang-orang yang tidak beriman banyak yang mengakui Nabi Muhammad sebagai luar biasa. Tapi Nabi Muhammad dianggapnya sebagai orang jenius saja. Jadi Muhammad itu adalah orang jenius, bukan rasul. Ya. Karena bagi mereka ya seperti ini juga pasti berpikir masa Tuhan mengangkat manusia sebagai rasul. Ya, sehingga Nabi Muhammad dianggap sebagai orang jenius saja. Ya. Nah dengan demikian Mas Kaiser, bahagia ini adalah prinsip tetap jalan sampai sekarang. Karena mereka berpikir ya mana mungkin Tuhan berhubungan dengan manusia seperti kita. Kalau misalnya Tuhan berhubungan dengan manusia seperti kita, harusnya bukan hanya rasul tapi semua orang. Lupa bahwa memang Allah bisa berhubungan dengan semua orang, bahkan berhubungan sama orang. Bahkan Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang namanya manusia itu disebut manusia karena ada roh Tuhan di sana. Dan roh Tuhan itu adalah wadah yang Allah ciptakan bagi kita untuk menampung dirinya. Jadi roh Tuhan itu semacam cermin untuk melihat dirinya. Jadi kita bisa menyadari keberadaannya melalui rohani kita. Semakin bersih rohani kita, semakin kita memberikan perhatian dan pelayanan kepada rohani kita, semakin kita menyaksikan Allah di sana dan semakin kita dekat kepadanya. Nah, maka kegagalan orang untuk beriman pada kitab suci Al-Quran atau pada Nabi adalah karena mereka berpikir bahwa mana bisa manusia seperti kita berhubungan dengan Tuhan, apalagi diangkat sebagai rasul. Nah, inilah dia kegagalannya di situ. Itulah surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 55. Ayatnya kurang lebih sama. Wa ma mana an-nasa ayyumina izja'ahumul huda. Sampai di sini kita lihat. Dan tiadalah yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah tentunya, ketika ja'ahumul huda, datang kepada mereka petunjuk. Al-huda di sini bisa Al-Quran, kitab suci, bisa juga Nabi. Wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk istighfar kepada Tuhannya. Jadi dua di sini. Beriman dan beristighfar kepada Tuhannya, illanya di sini. Jadi ini pasangannya di sini. Ini berpasangan ini tiadalah kecuali anta tiyahum sunnatul awalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Kalau di sana tadi itu adalah sebabnya, kalau di sini akibatnya, ini akibatnya di sini ya. Jadi kalau di sini tadi ini adalah sebabnya. Kenapa sebabnya manusia tidak beriman ketika datang petunjuk? Karena mereka berpikir tidak mungkin manusia seperti kita menjadi rasul. Kalau di sini akibatnya, tiadalah orang terhalang untuk beriman kepada Allah atau petunjuk atau istighfar, kecuali pasti akan datang kepada mereka ini. Pasti akan datang kepada mereka sunnatul awalin. Jadi kalau siapa saja yang tercegah dari keberimanan, maka Allah datangkan kepada mereka seperti yang Allah datangkan kepada umat-umat terdahulu. Anta tiyahum sunnatul awalin aw yatiyahumul adzabu qubula. Akan datang kepada mereka seperti umat-umat sebelumnya, seperti yang datang kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Hud, kepada umatnya Nabi Saleh, kepada umatnya Nabi Lut, kepada umatnya Nabi Syuaib dan sebagainya. Yaitu juga datang kepada mereka ya'tiyahumul adzabu qubula. Azab yang datang pada saat itu juga. Surat Furqan. Wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, in yattakhizunaka, tiadalah mereka menjadikan engkau Muhammad illa kecuali hanya huzwa. Jadi mereka hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai ejekan. Wa idza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa. Kalau mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanya menjadikan kamu sebagai bahan ejekan. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, sambil berkata, apakah pantas orang ini yang diangkat oleh Allah sebagai rasul? Jadi sama tadi ini. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, ini sama tadi di sini ya. Aba'atsallahu basyaran rasulah. Kalau lebih sama. Apakah bisa orang seperti ini jadi rasul? Maksudnya manusia seperti rasul. Ini sama dengan di sini. Ya, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Apakah ini jadi jemaah sekalian mereka menafikan bahwa yang namanya rasul itu bisa manusia, memang manusia seperti kita. Memang juga rasul ada malaikat.
Tapi fungsi kerasulan malaikat beda dengan fungsi kerasulan manusia seperti Rasulullah Muhammad. Seperti misalnya Nabi Idris, Nabi Nuh dan sebagainya, itu beda. Kalau malaikat itu kan mengantarai Allah dengan manusia. Sedangkan dengan rasul maksudnya, sedangkan yang namanya rasul mengantarai Allah dengan manusia. Jadi hadzalladzi ba'atsallahu rasulah. Jadi mereka tidak percaya kalau ada orang yang bisa baik. Jadi dan sampai sekarang masih seperti itu. Seakan-akan berkata dia kan manusia biasa. Kata manusia biasa itu bisa salah, bisa rusak. Memang iya, memang banyak manusia bisa salah, bisa rusak. Tetapi ada beberapa manusia yang benar-benar baik dari awal sampai akhir. Faktanya seperti itu. Ya. Tidak pernah merusak, tidak pernah menipu orang, tidak pernah melukai perasaan orang. Ada yang seperti itu. Ya. Walaupun memang yang paling populer orang yang bersalah. Karena biasanya kalau orang bersalah kan diangkat di koran-koran. Orang baik biasanya jarang. Apalagi semakin baik orang itu semakin tidak ingin dikenal. Kalau ada orang yang ingin dikenal, dia tidak baik. Berarti dia butuh popularitas. Berarti dia butuh harga popularitas. Nah, ketika dia butuh harga popularitas, dia pasti akan menjadikan popularitasnya sebagai instrumen transaksional. Jadi hadzalladzi ba'atsallahu rasulah. Apakah orang seperti ini dia akan jadi rasul? Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi berkali-kali Allah sampaikan seperti itu. 95. Qul, katakanlah Muhammad, laukana fil ardi malaika. Katakan Muhammad, seandainya di muka bumi itu ada malaikat. Yamshuna, maksudnya malaikat yang seperti kita. Yamshuna, yang berjalan-jalan, mutmainin dengan tentram. Lanazzalna alaihim minas sama. Kami pasti akan menurunkan malaikat itu dari langit. Kami akan menurunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai rasul, seandainya bisa. Memang di dalam Quran memang ada juga malaikat berbentuk manusia, tapi tetap bukan manusia. Maksudnya dia hanya nampak bentuknya saja. Terbukti misalnya, katakanlah misalnya malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim, kita sudah lewati ceritanya, kisahnya. Ketika datang ke Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Disuguhkan makanan dari Nabi Ibrahim dan istri Nabi Ibrahim, kan dia tidak makan. Kan berarti dia bukan manusia seperti kita. Kalau manusia seperti kita kan makan. Yakulani ta'am. Nabi Isa dan Maryam itu adalah makan makanan seperti kita. Nah, sedangkan kalau malaikat yang berbentuk manusia, dia tidak makan karena hanya bentuknya, dia tidak punya jasmani seperti kita. Sedangkan yang dimaksud di sini yamshuna mutmainin adalah berjalan sebagai manusia biologis, sebagai manusia jasa dia di muka bumi dalam keadaan tenang. Maksudnya tenang itu tidak hilang, tidak menghilang seperti malaikat misalnya. Nah, jadi itu yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Jadi malaikat itu bisa berbentuk tetapi dia tidak terikat oleh hukum duniawi. Seperti tidak makan, tidak minum. Contohnya yang datang kepada Maryam. Kan di dalam surat surat Maryam ya, surat 19 disampaikan malaikat datang kepada Maryam menyampaikan informasi dia akan melahirkan. Nah, malaikat itu kan berbentuk laki-laki di tempatnya Maryam, padahal Maryam kan seorang perempuan, tiba-tiba muncul sana laki-laki. Makanya kan Maryam mengatakan, Auzubillahi, saya berlindung kepada Allah Maha Pengasih dari kamu, in kunta taqiyya, kalau kamu orang bertakwa. Nah, seperti itu. Nah, kenapa malaikat datang ke tempatnya Maryam padahal dia perempuan? Berdua di sana ya, karena tidak terikat hukum syariat. Kenapa? Dia bukan manusia biologis. Ya. Kalau misalnya manusia biologis seperti kita, tentu tidak mungkin Allah melakukan itu. Masa berdua di dalam kamar, kan begitu bukan muhrimnya. Nah, tapi itu kita bisa baca dalam surat Maryam karena malaikat di situ bukan biologis seperti kita. Nah, maka yang dimaksud mereka di sini adalah yamshuna mutmainnina, berjalan di muka bumi tenang seperti kita. Nah, kalau ada malaikat seperti itu, apa kata Allah? Lanazzalna alaihi minas sama'i malaka. Kami pasti akan mengutus kepada mereka dari langit malaikat, rasulah sebagai rasul. Pertanyaannya, tidak bisakah? Bisa, kalau ada malaikat turun, kemudian makan dan minum seperti kita, jawabannya bukan lagi malaikat, dia sudah menjadi manusia. Dia sudah mengalami naturalisasi. Ya. Kayak pemain luar, kalau masuk ke negara, namanya dinaturalisasi. Bukan lagi warga negara sana.
Nah, begitu malaikat turun ke bumi, makan minum seperti kita dan tidak bisa lagi tentram, maksudnya tenang, tidak bisa lagi menghilang, tidak bisa lagi pergi ke langit menghilang. Nah, maka dia bukan lagi malaikat, dia menjadi manusia. Dan kita ini sebetulnya aslinya seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya adalah malaikat yang Allah turunkan di muka bumi untuk tinggal selamanya sampai mati. Nah, itu kita malaikat sebetulnya. Kalau tidak percaya, cobalah Bapak Ibu sekarang bayangkan. Kita ini sebelumnya dari mana? Tidak ada yang tahu kan, paling kita tahu dari rahim, dari orang tua kita. Dari orang tua kita. Sel-sel yang ada pada Bapak Ibu kita. Sampai sebegitu aja. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa semua sel dalam tubuh orang tua kita dibuat seperti kita? Jawabannya tidak. Yang kedua, dari mana sel dari Bapak Ibu kita? Dari atasnya lagi. Oh, Bapak Ibunya mereka. Dari mana mereka? Jadi kita ini dari atas, tarik ke atas. Ujungnya ketemu siapa? Ujungnya ketemu Nabi Adam. Nah, kemudian dari Adam itu dari mana? Dari Allah. Jadi kita ini seperti malaikat yang diturunkan di muka bumi. Sejak Nabi Adam sampai sekarang tidak bisa keluar lagi. Ya. Kalau dia keluar hilang seperti Nabi Isa, dia akan datang lagi suatu saat. Nah, jadi inilah. Jadi kul katakanlah Muhammad, laukana fil ardi malaika yamshuna mutmain, berjalan di muka bumi dengan tenang. Kata tenang itu maksudnya tidak perlu seperti kita hidup dengan selamanya di muka bumi. Lanazzalna alaihi minas sama'i malaka rasula. Surat An-Nahl. Surat 16 ayat 112. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan, dan Allah membuat perumpamaan, qaryatan itu sebuah negeri, kanat aminatan, yang aman, mutmainnah, tentram. Jadi negeri ini penduduknya aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan, datang kepadanya rezeki melimpah ragadan dari semua arah. Kata ragadan itu dari semua arah. Min kulli makan, dari sini, dari semua arah, dari semua tempat. Fakafarat, tetapi mereka tetap ingkar. Bi'an umillah, terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau mereka mengingkari kafarat bi'an umillah, fa'adzakahallahu libasal ju'i wal khawfi, nanti Allah akan merasakan kepada mereka libasal ju'nya, pakaian kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka. Ya sekarang kalau kita baca ayat ini benar-benar terbukti. Negara-negara yang tadinya yang tadinya bagus semua rezekinya, tapi kemudian ingkar, ya akhirnya kemudian menderita juga, runtuh, terjadi kekacauan, rakyatnya korban dan sebagainya. Lihatlah banyak negara maju sekarang yang sudah mulai runtuh satu persatu. Ekonominya sudah mulai pailit, rakyatnya banyak yang homeless, ya. Kemudian banyak yang tidak bisa punya pendapatan yang memadai lagi, banyak yang seperti itu. Ya. Sehingga orang-orang luar diusir satu persatu karena dianggap sebagai mengambil haknya orang yang asli di situ. Nah, ini terjadi. Kemudian surat Al-An'am. Walau ja'alnahu malakan, seandainya pun juga Rasul itu adalah malaikat, walau ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rajulan. Artinya pasti dia punya jenis kelamin. Kan kalau tadi malaikat diturunkan di muka bumi, dan malaikat itu seperti manusia. Manusia kan cuma dua, laki perempuan. Kira-kira seperti apa? Nah, Al-Quran mengatakan pasti laki-laki. Karena tugas kerasulan itu laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan, dia menikah, dia hamil 9 bulan. Dia melahirkan beberapa bulan, harus membesarkan dulu anaknya, bahkan tahun. Nah, sedangkan tugas kenabian itu kan setiap saat, anytime. 24/7, 24/7. Jadi setiap hari, setiap minggu, harus selalu ada siap untuk melayani manusia. Nah, kalau dia wanita kan dia kodratnya wanita kan hamil, melahirkan, menyusui kan begitu. Dan bukan sekali dua kali, terkadang berkali-kali. Nah, sedangkan Rasul itu setiap saat harus ada bersama dengan rakyat. Maka oleh sebab itulah, seandainya pun Allah menurunkan malaikat itu sebagai Rasul, pasti malaikatnya rajulan, laki-laki. Ya. Dan kalau dia laki-laki, kira-kira pakaiannya apa? Pasti berpakaian, masa mohon maaf malaikatnya telanjang, kan tidak mungkin. Ya.
Walalabasna alaihim ma la yalbisun. Maka pasti kami juga memakaikan kepada eh, kepada malaikat itu apa yang mereka pakai. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Jadi kami pakaikan kepada mereka apa yang mereka pakai juga. Jadi sama persis. Ya. Dan karenanya tetap ragu lagi. Apa yang benar ini malaikat? Jadi sebetulnya kita ini, terutama para nabi dan rasul, itu adalah seperti malaikat juga. Ya. Malaikat dari kalangan manusia. Jadi kalau misalnya dia datang dari malaikat, seperti kita manusia, laki-laki misalnya berpakaian seperti pakaian kita, nah masih percaya kita kalau malaikat? Jawabannya tidak lagi. Nah jadi kesimpulannya, karena konstruksi pemikirannya salah, apapun yang terjadi pasti salah. Nah ini yang dikatakan Al-Quran. Nah jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwasanya kegagalan manusia beragama itu karena menganggap yang namanya agama ini adalah sesuatu yang tidak pantas bagi manusia, mulai dari rasulnya, kitab sucinya, sehingga tidak pantas. Itu hanya cocoknya malaikat. Lupa bahwa manusia itu bakal lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat kalau mereka menempuh jalan agama dengan benar. Jadi disinilah mereka gagalnya memahami agama. Satu. Yang kedua, banyak orang yang sudah beragama, beriman kepada agama, tetapi cara berpikirnya tetap berpikir terperangkap dengan indera, terperangkap dengan alam materi, sehingga seakan-akan beragama itu mencari materi, padahal beragama itu adalah mentransformasi alam materi menjadi takwa tadi. Jadi dengan demikian kalau kita berdoa, doa yang paling bagus adalah agar Allah membantu kita, menolong kita untuk membersihkan jiwa kita dan mentransformasi kita ke yang lebih tinggi. Nah, orang yang berpikir seperti ini namanya suluk, ya namanya tadi inaba, munib. Ya tadi kata munib, kembali kepada Allah SWT. Jadi kita menggunakan dunia ini untuk kembali kepada Allah SWT. Yang ketiga, yang kita butuhkan di dunia ini sudah diberikan semuanya, kita tinggal usahakan saja. Kalau kita tidak punya tanah untuk dirubah menjadi pertanian, ya kita pergi ke laut memancing, baru ditukar dengan petani. Yang repot kalau memancing tidak mau, ke laut tidak mau, ke sawah tidak mau, membantu orang-orang juga tidak mau, ya ini menjadi repot karena lebih buruk daripada hewan-hewan. Makanya Al-Quran mengatakan orang seperti ini adalah kal an'am bal hum adal, seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Kenapa? Hewan ternak, bahkan burung-burung yang kecil itu pun juga memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya itu sayapnya untuk mencari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Itu tadi biji-bijian kalau dia pemakan biji-bijian, atau serangga-serangga kalau dia pemakan serangga. Jadi dia gunakan sayapnya untuk mencari itu. Coba kita lihat misalnya burung-burung. Sebelum mereka menikah, sebelum mereka kawin, mereka kemudian membangun sarangnya dulu. Setelah bangun sarangnya di situ, mereka bertelur. Dan mereka nanti pada saat bertelur, ketika yang betina mengerami telurnya, yang jantan pergi mencari makanan di mana-mana, makannya disimpan di dalam tenggorokannya, nanti kemudian diberikan kepada pasangannya atau anak-anaknya setelah lahir. Nah, ini Allah mengajarkan kita melalui alam, bahwa mereka itu burung-burung tidak perlu berdoa untuk itu, dia tinggal menggunakan sayapnya pergi mencari serangga, mencari butir-butir biji-bijian, dia bisa memberi makan kepada keluarganya. Nah, jadi kita sudah diperlihatkan, tinggal kita mencari. Nah, kita apa yang kita cari dan kita dapatkan itu kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan pencarian kita kepada kebutuhan hidup itu pun adalah bagian daripada ketakwaan. Harus dijadikan seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita teruskan dengan hadis berikut ini. Ini adalah tadi kita bicara tentang kurma dan anggur. Nah, ternyata juga di sini ada hadis tentang kurma dan anggur. Ini adalah dari Ibnu Abbas lagi nih. Jadi kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa hadis itu banyak dari Ibnu Abbas. Terutama kemarin ketika bicara tentang salat yang digabung-gabung itu kan dari Ibnu Abbas. Ini dari An Ibni Abbas qala berkata, naha an Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhlata tamaru waz-zabib. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang mencampur baurkan at-tamru antara kurma yang sudah matang
dengan azabib, dengan anggur. Jami'a secara bercampur. Wa an yukhlatal busru wat tamru. Juga Nabi juga melarang mencampurkan antara kurma yang masih muda yang belum matang dengan yang sudah matang. Jami'a bersama-sama. Wa kataba ila ahli Jurash. Dan Nabi bakal menulis surat kepada Jurash. Kata Nabi menulis surat maksudnya menyuruh orangnya untuk menulis surat kepada penduduk Jurash. Yanhahum, itu isi suratnya melarang mereka an khaliti tamri waz zabid, mencampur antara yang tamar dengan dengan yang kurma dengan azabib tadi, dengan anggur. Apa yang bisa kita tangkap dari sini bahwa seperti Al-Quran sebutkan tadi, bahwa bahkan Allah bisa bikin perumpamaan dengan kebun anggur, kemudian di sananya lagi kebun kurma, di tengah-tengahnya ada sungai-sungai. Nah, artinya apa? Tidak bercampur. Untuk apa yang dimaksudkan serbahagia? Sebetulnya secara awamnya, pendekatan awamnya saja dulu. Kalau kita menjual itu tidak boleh mencampur-campur, karena nanti akan merugikan konsumen. Yang kedua, itu yang pertama dari sisi yang paling awam. Yang lebih tinggi lagi tentunya kualifikasi. Misalnya kita menjual madu dari kurma misalnya. Kemudian madu kurma biasa dicampur dengan anggur. Nanti kemudian akan bisa merugikan orang lain. Apalagi mencampur antara yang mahal dengan yang murah. Misalnya kita menjual barang yang memang mahal supaya dapat untung banyak dicampur dengan yang murah. Nah, ini adalah hadis-hadis seperti ini menjelaskan kepada kita tentang etika transaksi dari sisi muamalah. Ini hadis riwayat Muslim nomor 3685. Kemudian malaikat salat dan selawat. Kita kasih judul ini. Ya, ini adalah hadisnya dari Imam Bukhari. Nomor 2994. Qala Nabi dari mana ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al malaikatu yata'aqabuna malaikatu bil laili wa malaikatu bin nahar. Di sini dikatakan bahwa silih berganti, malaikat-malaikat silih berganti, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Al malaikatu yata'aqabuna, maksud malaikat itu silih berganti. Siapakah malaikat itu? Atau malaikat apakah itu? Ini malaikat siang dan malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat-malaikat itu berkumpul pada salat fajar dan pada salat asar. Summa kemudian ya'ruju ilaihi, kemudian mereka kembali kepada Tuhan, pada langit. Ya'ruju ilaihi. Ya. Ya'ruju ilaihi alladziina tabu fiikum. Nah, malaikat itu kemudian kembali lagi, ya. Batu ini. Bukan tabu, batu. Ya'ruju ilaihi alladziina batu fikum. Menjaga kalian, batu itu fikum. Fayas'aluhum, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Wa huwa alamu, padahal Allah sudah tahu, maksudnya Allah tahu apa yang malaikat kerjakan, tapi tetap bertanya untuk menyampaikan kepada kita bahwa malaikat sendiri punya tanggung jawab. Fayaqul, maka kemudian Allah berkata kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau meninggalkan hambaku? Taraktum, kau meninggalkan. Fayaqulun, malaikat-malaikat menjawab, taraknahum yusallun. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan bisa bermakna salat, bisa bermakna selawat ini. Dari mana kita artikan selawat ini? Karena di dalam surat 33 ayat 50 dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ini sama tulisannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, kita bisa artikan ini. Malaikat berkata kepada Allah bahwa kami meninggalkan hamba-hambamu itu ya Allah dalam keadaan berselawat. Wa atainahum yusallun, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang berselawat. Jadi kalau salat kan cuma terbatas ya, maksudnya cuma lima kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau selawat kan kapan saja bisa kita lakukan. Dan malaikat-malaikat itu sebetulnya tidak pernah tidak bersama dengan kita, karena memang tugasnya untuk itu. Nah, sedapat mungkin berdasarkan hadis ini, malaikat datang kepada kita dalam keadaan kita sedang berselawat dan meninggalkan kita ketika kita dalam keadaan berselawat. Meninggalkan dalam keadaan berselawat dan datang dalam keadaan berselawat. Kita berselawat.
Yu-nya di sini yusallun, mereka manusia berselawat. Nah, jadi jemaah sekalian ini hadis Bukhari nomor 2998. Jadi sedapat mungkin kita berselawat, karena ini kita terjemahkan yusallun dengan selawat karena sejalan dengan surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Dan itu perintah di situ, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya kita orang beriman diperintahkan untuk berselawat terus-menerus sebagaimana Allah dan malaikatnya terus-menerus yusalluna ala nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semoga bermanfaat. Maka jemaah sekalian, salah satu cara kita untuk mensucikan jiwa kita dan menggunakan dunia ini, kesenangan dunia ini untuk datang kepada Allah adalah dengan memperbanyak selawat. Karena dengan memperbanyak selawat, kita teringat bahwa kita punya role model, kita punya teladan, kita punya uswah, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin kembali kepada Allah, kita harus menjadikan beliau sebagai patron atau sebagai pola untuk datang kepadanya. Karena hanya Rasulullah dan orang-orang dijamin dengan bersamanya yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain itu kita tidak dijamin, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai role model. Takutnya kita jadikan role model dan ternyata tidak selamat nanti di akhirat. Tentu celakalah kita, dan kalau kita celaka di sana adalah celaka selama-lamanya, karena tidak mungkin kembali lagi ke dunia untuk memperbaikinya. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa ajib. Baik ya, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berulang kali kita menampak pertembungan antara pihak sami'na wa ta'na dengan sami'na wa asaina. So dalam konteks ini terbukti ternyata kita juga di zaman sekarang seolah-olah diperingatkan di zaman tu orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Rasulullah ni sebenarnya bukan buta agama, mereka dah beragama. Cuma mereka telah terpesong ke arah mempercayai apa yang mereka tersesat tadi. Sehingga apabila datang Imam Mahdi AS di zaman kita, tak mustahil kita pun akan wa'asaina. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Kita sampaikan yang dikatakan Pak Nur tadi benar ya, bahwa kita selama ini terkadang salah memahami orang-orang Quraisy Mekah. Disangkanya tidak beragama karena menyembah berhala. Justru menyembah berhala itu sebetulnya bagi mereka datang belakangan. Dan karena menyembah berhala disebut dengan musyrik. Kenapa artinya musyrik? Karena dia beragama juga, beragama samawi, tetapi menyembah berhala juga. Karena di dalam Al-Quran itu berkali-kali diulangi. Kalau kalian tanya kepada mereka, orang kafir Quraisy Mekah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata Allah. Ya, apabila kau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, mereka pasti akan berkata Allah. Itu adalah Al-Quran. Kemudian berdasarkan sejarahnya, penduduk orang Mekah itu, Quraisy ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Karena tadinya kan di situ tidak ada orang, tempat kosong. Yang datang ke sana Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Kan ini masyhur ini cerita. Jadi Allah lah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail di sana, simpan di sana, berketurunan di sana, meneruskan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama samawi, agama tauhid. Ya, turun-temurun ke bawah. Tetapi dalam perjalanannya, terutama menjelang munculnya Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba mereka ikut-ikutan kepada masyarakat lain yang menyembah berhala. Jadi mereka menyembah Allah juga, menyembah berhala juga. Maka ini campur baur. Di mana mereka menyembah berhala? Di Baitullah. Jadi mereka memuliakan Baitullah. Ingat yang namanya Ka'bah itu Baitullah. Dan mereka menyembah berhala di Baitullah. Jadi artinya apa? Mengakui bahwa ini adalah rumah Allah. Tetapi pada saat yang sama menyembah berhala. Jadi kesimpulannya mereka beragama. Keliru kita menganggap bahwa orang Quraisy itu tidak beragama. Beragama. Cuma dia musyrik. Kenapa? Karena ada cara berpikir lain yang tidak bersumber dari agama samawi yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka dalam kehidupannya, yaitu sesuatu yang berasal dari luar. Nah, makanya tugas kita sekarang juga untuk selalu memfilter pengaruh-pengaruh luar dalam keberagaman kita. Caranya bagaimana? Ya filternya Al-Quran.
Karena jangan sampai kita seperti bangsa Quraisy juga. Kita mengaku beragama, tetapi mohon maaf kita syirik juga. Menyembah dunia juga, menyembah berhala-berhala juga. Ingat, yang namanya dulu Quraisy itu kan menyembah 360 berhala digantung di Ka'bah. Artinya setiap hari berhalanya beda. Nah, jangan-jangan juga setiap hari kita ini berhalanya berbeda. Oleh sebab itulah, marilah kita berkaca pada apa yang dikatakan Pak Nur tadi, bahwa mereka semuanya adalah beragama sebetulnya. Tetapi ketika agama itu datang kepada mereka dengan benar dari Allah, mengalami deviasi, penyimpangan. Yaitu apa penyimpangannya? Tiba-tiba, harusnya kan kalau agama samawi itu adalah sami'na wa ta'na. Kepada siapa sami'na wa ta'na? Ya kepada Nabi atau kepada kitab sucinya. Kalau nabinya tidak ada, ya kitab sucinya. Nah, sayangnya kan banyak orang yang tidak sami'na wa ta'na kepada kitab suci. Bagaimana kita bisa sami'na wa ta'na kepada suci? Kitab suci kita tidak baca. Coba Bapak, Ibu, Tuan dan Puan renungkan. Bagaimana kita bisa sami'na wa ta'na kepada Al-Quran kalau kita tidak baca Al-Quran? Ya. Coba kita teruskan. Kita renungkan. Akhirnya yang kita sebut agama itu kan cerita-cerita orang-orang. Walaupun orang itu mungkin kita kasih judul ustadz, ulama, guru, dan sebagainya. Tetapi apapun dia, guru, ustadz, ulama, kalau dia tidak dari Al-Quran, iya sebetulnya tidak bisa dijadikan filter. Ya. Saya tidak mengatakan salah, tetapi tidak bisa dijadikan filter. Karena filter atau kasaringan itu satu-satunya adalah Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran, sami'na wa ta'na. Kalau di luar Al-Quran, boleh kita asaina. Tapi kalau Al-Quran, sami'na wa ta'na. Nah, bagaimana kalau ternyata di luar Al-Quran kita sami'na wa ta'na, tapi terhadap Al-Quran sami'na wa asaina. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya lagi. Di chatroom tidak ada. Kalau tidak ada di chatroom, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.